ketika gue bisa menjadi seorang ekstremis, tanda kutip ya secara positif, yang lain jadi kecil gitu. Oke. Gue berpikir seperti itu. Gue selalu ingin yang tertinggi, gue selalu ingin yang terbaik, gue selalu ingin yang the best gitu. Untuk menjadi yang itu, gue harus menjadi seorang yang ekstremis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kamu semua, Hengki Yuliansyah, di program G Podcast. Yang pada kesempatan kali ini ada seorang tamu spesial jauh-jauh dari Jakarta. Dan kalau teman-teman mau tahu kenapa saya berubahnya drastis di 5 tahun terakhir, banyak sekali ya perubahan kapasitas, keilmuan, kepemimpinan, bisnis dan segala macamnya. Beliaulah man behind the gun ya, yang banyak ngajarin gua, ngatur gua, ngedidik gua, galak, bikin nangis, semuanya lah. Beliau lah mentor kehidupan saya yang 6 tahun terakhir mendidik, membina, mengajarkan saya untuk bisa makin bertumbuh, berkembang, dan gak bisa tidur sampai meriang-meriang lah setiap harinya. The only one of my mentor, Dr. Andika Setiawan. Thank you coach, my amazing mentor. Ini hari yang amazing nih karena beliau pas lagi ke Lampung. Akhirnya kita curi sebentar untuk datang ke podcast kita, ke G Podcast. Apa kabar dok? Siap, alhamdulillah, thank you banget. Assalamualaikum sahabat millennials di Lampung dan di seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Karena followers Dr. Andika banyak, jadi menyapa di seluruh. Thank you banget udah diundang di J Podcast ya. Kita lo yang makasih Dr. Andika akhirnya sampai juga. Launching kagak datang, akhirnya datang juga. Kesekian kali Lampung. Nah teman-teman sekalian, yang menarik pada kesempatan kali ini Dr. Andika ini mau bahas, dan gue tuh penasaran sebenarnya mau ngajak lu semua belajar dari Dr. Andika. Dr. Andika ini seorang mentor, coach, terus trainer yang kita sudah kenal dari 2013. Gue awal lagi training udah kenal Dr. Andika dengan hipnoterapinya dulu, dengan buku Amazing You-nya. Dan gue kenal Dr. Andika setelah di dunia online, di buku. Terus 2013 kita ketemu pertama kalinya sebelum gue student exchange, dan Dr. Andika mulai gua daulat sebagai mentor. Kita ngobrol sampai 2:30 malam dari jam 9 malam, dan itu pertama kali gua ngobrol yang nggak bisa tidur berhari-hari dok. Thank you very much. Dok, boleh izin minta kenalin diri dong dok? Oke, tadi gue udah pakai assalamualaikum ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Andika Setiawan. Latar belakang dokter, tapi semenjak sumpah dokter, sumpah gue belum pernah praktek gitu ya. Tapi beneran gue jadi dokter walaupun ijazahnya sudah hilang. Serius hilang? Udah hilang kemana gue nggak tahu. Nggak penting lah ya. Dan memang gue memutuskan untuk jadi seorang pengusaha, jadi seorang trainer, business coach, life coach, public speaker lah ya, international public speaker. Sejak tahun gue lulus dokter tuh tahun 2006-2007 langsung bisnis bro ceritanya. Langsung bisnis macam-macam. Nggak sempat buka klinik gitu? Nggak sempat praktek. Jadi bokap nyokap gue dokter, adik gue dokter, bini gue dokter, keluarga istri gue banyak yang dokter. Cuman gue dokter yang tidak praktek ya. Memutuskan tidak praktek ya? Betul. Kenapa? Wah ini bisa satu sesi J Podcast lagi nih. Tapi pendek cerita gampangnya, kalau gue merasa memang Allah itu seperti ngirim gua ke muka bumi ini bukan untuk jadi dokter gitu. Oke. So, gua seperti menemukan siapa diri gua, dan gua menciptakan diri gua menjadi the best version of myself. By the way, gua baru posting tadi di akun Instagram Amazing Mentor tentang bagaimana lo bisa menemukan dan menciptakan diri lo yang terbaik. Jadi fasenya itu menemukan dulu baru menciptakan gitu ya. Yes. Self awareness baru self design. Betul. Gitu. Oke, menarik. Nah yang menarik dok, kan gua tuh kenal Dok Dika itu di 2013, saat itu baru saja belum lama terlilit hutang tuh 2 miliaran. Dan and then nggak lama kemudian tiba-tiba gua tahu kabar, baru gua tinggalin 1 bulan student exchange, gua dapat kabar 2 bulan kemudian income-nya hampir 1 miliar gitu. Dan ya banyak orang nggak tahu sih. Yang gue tahu, Dr. Dika akhirnya punya bisnis konstruksi segala macam yang dimunculkan kan ketrainerannya aja gitu. Dan gimana sih dok bangkit dari hutang 2 miliar sampai akhirnya bisa punya banyak bisnis? Bahkan kalau dulu hutang 2 miliar ya, kalau dipikir-pikir, gue mikir-mikirnya hitungan beberapa kali speech di corporate juga kan sebenarnya bisa lunas itu. Terus bagaimana bangkitnya dan akhirnya berapa bisa pede? Banyak kali sih. Kalau pun 50 juta lu kali berapa? 400 kali gitu. Oke.
Gimana ceritanya dong? Jadi sebelum gue cerita bagaimana akhirnya gue bisa bangkit dari keterpurukan, pelajaran buat sahabat milenial seantero muka bumi ini, bahwa yang pertama kalau lu mau bisnis, memang lu harus punya ilmunya. Banyak dari kita itu yang sekedar pengen bisnis tapi nggak punya ilmunya. Karena semangat atau trennya doang gitu. Betul, semangat, terprovokasi, gue pengen bisnis, kayaknya keren nih bisnisnya gitu. Nah, tapi juga enak nih sekarang kayak di Lampung, sekarang ada mentor, ada coach, trainer Hengki Yuliansyah. Ya udah lo tinggal jadikan dia sebagai seorang mentor, kan begitu. Dan pada saat itu gue nggak punya mentor, pada saat itu gue nggak punya bisnis coach. Yang akhirnya gue kayaknya keren nih jadi seorang pengusaha. Karena memang sebelumnya gue juga udah banyak dagang lah ya, dagang voucher, dagang handphone, dagang obat, jualan pisang goreng dan seterusnya gitu. Nah, cuma sampai akhirnya gue masuk ke sebuah, jadi gue juga punya perusahaan waktu itu, Amazing Institute, clinical therapy, coaching, training seperti itu. Dan terus mulailah, karena orang sudah mulai punya trust sama gue, karena gue udah punya personal brand saat itu, alhamdulillah. Ya mulai ada tawaran bisnis, dan itulah gue gak punya ilmunya, plus riba gitu ya, tolong ini bahaya. Pendek cerita ya, proyeknya bodong, gue ketipu 2 miliar dan gue harus kembalikan itu duit karena itu duit teman-teman gue. Jadi gue juga sebagai korban gitu. Terus ya udah akhirnya 2010 sampai tahun 2013 gue terlilit hutang 2 miliar saat itu. Oke, gimana perasaannya hutang 2 miliar? Kalau mau jujur sepertinya itu, ini mungkin jawaban yang jujur tapi sebenarnya salah ya. Kayaknya saat gue terdekat dengan Allah itu saat gue hutang 2 miliar gitu ya? Nah makanya gue jadi pelajaran bahwa artinya kalau gue pengen selalu dibantu sama Allah, gak bisa gue merasa dekat ketika gue lagi hanya diuji dengan hutang dan seterusnya gitu. Ketika gue lagi berhasil gue harus ingat justru gitu. Tapi kalau coba deh ketika lu lagi ada masalah, kayaknya kalau lagi sholat malam, tahajud, doa aja kayak nangis ya Allah tolonglah aku ya Allah, seterusnya gitu ya. But ketika lu lagi hidupnya happy, ya lu jarang sujud syukur, lu jarang sholat taubat mungkin, lu jarang nangis. Nah, itu yang menjadi refleksi begitu alhamdulillah Allah membalikan keadaan. Gue berusaha sedemikian rupa tetap mengkonektkan diri gue untuk selalu dekat sama Allah. Nah, saat lo punya hutang itu kan namanya orang udah pernah punya hutang 2 miliar sebelumnya dong? Belum lah. Itu pertama kali. Jadi kan sebagai manusia normal pasti ada perasaan shock. Betul. Terus dan lo kan selalu di depan panggung itu antusias, berenergi, nggak ada matinya gitu deh, baterainya alkaline gitu. Saat situasi itu kan lo, bahasa orang tuh diuji dengan ucapan lo yang harus bangkit semangat gitu. Betul. Bagaimana lo mengelola perasaan sehingga lo itu bisa benar-benar bangkit dan justru dari hutang 2 miliar bisa jadi income yang sama dengan nilai hutang itu di beberapa tahun kemudian gitu. Oke. Jadi yang pertama sebenarnya gue belajar dari satu mentor gue juga bahwa sejatinya lo akan diuji dengan sesuai dengan nama atau brand lo. Nah, ini ada sebuah keilmuan. Gue belajar dari temen gue, Mas Reza Randy, PPA, Pola Pertolongan Allah. Iya, beliau juga banyak ujiannya gitu ya. Dia diuji apakah lu benar-benar yakin dengan pola pertolongan Allah gitu. Dia punya brand pertolongan Allah. J Podcast, lu punya brand juara. Ini akan diuji nih. Bener nggak lo menjadi seorang juara sejati gitu ya? Nah, gue brandnya Amazing Mentor, bener nggak? Gue bisa menjadi pribadi yang amazing sehingga gue bisa meng-create orang-orang amazing lagi kan gitu. Tapi gue hal itu sangat merasakan apa yang tadi lo tanyakan. Di atas panggung gue memotivasi orang, gue bicara dan seterusnya. Tapi terus gue ditelepon lah sama debt collector atau gue pokoknya ada masalah rumah tangga, masalah hutang piutang ini yang akhirnya membuat distract kan pikiran gue gitu. Nah disitulah kita harus mengerti ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, hipnoterapi. Intinya karena waktu itu gue sudah mengerti bagaimana gue men-set up my state, bagaimana gue men-set up otak gue bisa kayak hidup di dua dunia waktu itu. Jadi kayak dua kepribadian gitu? Iya, di atas panggung gue harus show my best, gue tidak boleh terganggu, terdistract dengan my self problem gitu, my own problems. Tapi ketika akhirnya gue turun panggung ya gue harus berjibaku ngadepin orang, ngadepin temen gue yang nagih dan seterusnya.
But di saat itu benar-benar kondisi 2010-2013 kondisi di mana gue merasa itu lagi paling bawah loh kehidupan gue. Dan menariknya sekarang ini mungkin ilmu yang cukup mendalam yang kayak gue share tapi harus teman-teman perhatikan. Maksudnya gini, teman-teman jangan ambil pemahaman langsung gitu ya. Dalam arti gini, sekarang gue realize, kok gue pikir-pikir ternyata gue punya hutang 2 miliar itu gue minta sama Allah, bro. Sebentar. Lu punya utang atas dasar lu meminta pada Allah? Iya. Apa jangan utang itu jawaban dari doa gitu? Iya. Nah, serius? Ini dalam nih. Siap-siap millennials. Tapi kalau lu paham kondisi ini, you can be the best of yourself gitu. Karena hati-hati dengan doa lu, hati-hati dengan pemikiran lu, karena itu it will manifest kan. Itu akan menjelma menjadi sebuah kenyataan. Dan ketika gue akhirnya bisa menerima pemahaman ini, akhirnya sekarang setiap gue berpikir, setiap gue berdoa, gue punya cara berpikir, cara berdoa yang berbeda karena gue punya pemahaman yang pengen gue ceritakan sama teman-teman. Oke. Ya. Dan ini jarang gue ceritakan ke spesial nih, ke tempat-tempat lain. Jadi ternyata gue punya hutang 2 miliar itu karena gue meminta sama Allah. Jadi suatu hari gue kan jadi seorang pembicara kan, gue jadi seorang motivator, gue jadi seorang penulis buku. Terus gue belajar ke banyak pembicara juga kan, ke kayak Jamil lah, ke macam-macam pembicara lah, ke guru-guru kehidupan gue juga. Terus gue berpikir, kayak kita kenapa sama begini? Udah matching and mirroring secara automatically. Itu rapor matching mirroring ada di J Podcast. Nah terus gue berpikir, gue ngelihat kayak Jamil, gue ngelihat semua pembicara hebat lah, bisa bikin orang nangis, bikin orang termotivasi. Mereka punya story di belakang itu semua. Kayak Jamil misalnya anaknya yang keterbatasan, anak petani hanya kan 25 perak, terus dia pokoknya dia nangis di depan, terus gue berpikir, gue punya apa ya yang bisa gue jual, dalam arti story gue yang kuat, karena ya alhamdulillah gitu, dengan izin Allah bukan nyokap gue orang yang punya dokter gitu kan, ya nggak kaya raya enggak, cuman ya dokter lah cukup gitu. Terus ya hidup gue sekolah, ya pokoknya gue nggak punya cerita yang kayaknya gue hidup di kampung susah dan gue nggak. Kalau nyindir gue kalau mau kampung gitu. Hanya gitu kan, kalau anak kampung sih. Terus gue pikir, ya Allah, gue mau jual apa ya cerita gue? Itu kan gue lagi mencari pola gitu kan saat itu. Ya pendek cerita, boom. Kalau gue nggak punya cerita, kalau gue nggak punya skenario atau fase kehidupan gue hutang 2 miliar, gue nggak bisa cerita ke orang kalau gue bisa punya cerita bangkit dari keterpurukan. Oke. Ngerti maksud gue? Oke. Jadi emang Allah ini begitu gue berpikir, ya Allah, saya pengen cerita apa ya kepada audiens gue, Allah kasih lah cileger hutang 2 miliar. Dan sekarang tanda kutip dengan sangat bangga gitu ya, dengan sangat bahagia, dengan sangat ceria gue menceritakan kejadian itu gitu. Dan gue bisa tanda kutip menjual itu kan, come on, gue pernah lo utang 2 miliar, lo belum pernah kan? Gue aja bisa bangkit, kalau gue bisa lo juga bisa. Itu apalagi cuma utang puluhan juta. Gitu kan maksud gue. Itu jadi gue bisa punya cerita inspirasional begitu. Dan gue akhirnya memahami, iya juga ya. Jadi akhirnya sekarang gue berpikir, dan milenial juga harus paham bahwa everything happens for a reason gitu. Apapun yang terjadi itu semua dengan maksud tertentu. Ya hutang lah, lo mungkin cekcok sama bini, cekcok sama yang udah punya bini ya, milenial yang belum, mohon maaf gitu kan. Atau lo kena masalah sama polisi kayak nggak perlu kita sebut kan kasusnya gitu kan. Apapun itu gitu. Dan dari setiap kejadian ada orang yang hancur karena sebuah peristiwa, ada justru malah luar biasa karena peristiwa tersebut. Mungkin yang hutang 2 miliar banyak yang hancur, tapi gue memilih untuk bangkit dan menjadikan itu sebagai sebuah batu loncatan untuk kehidupan gue jadi miliarder beneran. Bentar, gue garis bawahi memilih untuk bangkit. How you choose memilih itu sendiri, dok? Bagaimana cara lo memilih, langkah lo memilih untuk bangkit? Ya kan ada sejuta alasan saat kita jatuh itu, ya kita udah give up aja gitu. Dan paling banyak itu terjadi di lapangan,
begitu hancur dia give up gitu. Segagah apapun begitu hancur give up, dan sedikit sekali mereka yang bangkit. Nah, bagaimana lu bisa memilih untuk bangkit itu dan caranya gimana? Iya, jadi ada fase di mana gue memang meltdown lah, dalam arti ya Allah kenapa gue ya pokoknya gue kayak ada fase di mana gue nyalain Tuhan gitu. Kayaknya gue sholat, kayaknya gue sedekah, ini sering nih. kayaknya gue ya baik lah gitu, nggak apa lah, nggak narkoba kayak, nggak jahatin orang, nggak zina, nggak apa gitu. Tapi kenapa gue ya Rob gitu kan? Sempat ada fase di mana gue kayak denial lah gitu. Why me gitu ya? Kenapa gue gitu. Terus nah ini penting buat teman-teman milenial yang Anda berada. Masa depan lu itu sangat tergantung dengan siapa lu bergaul. Oke. Ya, dengan buku apa yang lu baca, seminar apa yang lu hadiri, podcast apa yang lu dengarkan gitu kan, apps apa yang lu mainkan, lu mainan TikTokan terus ya sudah gitu. Lu akan jadi TikTok gitu. Yang punya TikTok sih kayak Raya ya gitu ya. Nah, dan di situ gue memilih untuk gue bergaul sama teman-teman yang positif. Gue memilih membaca hal-hal yang bagus, gue datang ke seminar untuk memotivasi gue. Jadi untungnya saat itu gue memang memilih untuk memilih lingkungan yang baik. Ya, satu itu. Dengan begitu akhirnya gue belajar. Oh ternyata banyak orang yang hutannya lebih besar daripada gue. Satu. Terus gue belajar dari mereka gimana mereka bisa bangkit. Terus amalan-amalan apa aja yang mereka lakukan gitu, amalan-amalan spiritual gitu untuk mendatangkan keajaiban. Gue belajar dari mereka. And then akhirnya sampai pada satu titik pemahaman bahwa perception is projection. Apa yang lo persepsikan itu akan menjadi proyeksi, dan apa yang lo proyeksikan ya akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi saat itu gue masih berpikir, wah persepsi gue nih orang gagal, gue banyak hutang dan seterusnya. And then gue switch. Simple, saat itu gue hutang 2 miliar dan gue switch my perception. Oh kalau gue mau jadi miliarder, biasanya Allah menguji gue dengan miliaran juga gitu. Jadi kalau sekarang gue diuji miliaran, ya Allah terima kasih, artinya engkau sudah menyiapkan diriku menjadi miliarder beneran gitu. Begitu itu gue switch dan oke, ini adalah batu loncatan gue jadi miliarder, dan disitu gue punya semangat baru gitu. Jadi lo maknai ulang justru kondisi itu. Yes, gitu ya? gue maknai ulang kejadian tersebut bahwa gue beruntung nih dapat peristiwa itu gitu. Akhirnya yang benar 2013 gue ketemu bisnis macam-macam, salah satunya Kageng Water. Akhirnya sekarang gue punya bisnis konstruksi, properti dan digital dan seterusnya. Yaitu berawal dari sebuah persepsi. Oke. Dan bukankah Tuhan selalu sebagai prasangka hambanya? Iya betul. Nah, prasangka teman-teman sahabat millennials itu akan menentukan siapa lu. Jadi sebenarnya kan gue pernah dengar tuh Tony Robbins sering bilang success is about mind game gitu kan. Jadi game pikiran yang dimaksud itu adalah game membangun persepsi, membangun rasa dalam diri gitu ya. Betul. Gitu ya? Betul. Karena ya ini tinggal masalah kuat-kuatan mental, kuat-kuatan lu bermain di pikiran lu gitu kan sebenarnya. Ya sama kayak sekarang gue lagi mendalami triathlon gitu kan. Berenang, sepeda, lari gitu. Gila sih itu. Gila sih. Ya, apa yang gak gila dari lo? Kalau lari deh misalnya, ya kayaknya udah nggak kuat gitu kan. Tapi mental lu terus your mind, pikiran lu terus bilang lo kuat, lo permainan pikiran lo deket lagi nih, sudah sampai gitu kan. Gue pakai lagi baju Mahameru nih, gue naik puncak tertinggi di Pulau Jawa Mahameru. Kagak nyampe cuy. Tapi ketika kita bisa men-setup pikiran kita, ini deket kok, di sana indah kok, ada kebaikan setelah keburukan dan kemudahan setelah kesulitan, selesai gitu. Contoh paling gampang deh dok, yang physically ini kan teman-teman mungkin belum tahu, Dok Dika itu sejak kuliah cedera ACL ya. Jadi ada ACL itu apa singkatannya? Anterior cruciate ligament. Wih, ngerti gue kayak anak kedokteran. Karena gue juga ACL cuy. Jadi ada cedera yang di lutut, pokoknya lututnya itu agak mulai lemah gitu ya. Jadi ligamennya putus, bukan sekedar robek tapi udah benar putus. Jadi terus belum lama baru operasi kan gitu. Saat lu cedera ligamen, lu bisa menaklukkan Mahameru. Pasca operasi ini lu justru maraton, berenang dan bersepeda gitu. Yang which is kalau misalnya ngeliat secara fisik kayaknya it's so hard gitu ya untuk menaklukkan itu.
Nah dengan NLP atau dengan ilmu-ilmu membangun persepsi tadi, apa dampaknya saat lo membangun persepsi pada aktivitas lo yang udah jelas ini fisik lo, bukan psikis gitu, fisik yang bermasalah, dan gimana dampaknya saat lo membangun persepsi yang tepat itu? Iya, jadi berawal dari sebuah kekuatan pikiran kan. Kekuatan pikiran itu akan ngaruh ke kekuatan fisik lo gitu. Dan sama, jadi kejadian gua robek putus ligamen gue itu zaman gua kuliah men. Tahun 2000, berarti sekitar belasan tahun yang lalu kan. Gue kuliah 99, mungkin jadi tahun 2001 dianggap gitu. Berarti hampir 20 tahun yang lalu gitu. Dan gue baru operasi 2018 kemarin gitu. Artinya gue sekian belas tahun gue hidup tanpa ligamen. Makanya gue sering jatuh, coplok, karena ya udah gak ada penahannya gitu. Plok gitu, dengkul gue bisa naik gunung dan seterusnya. Nah, dampaknya ketika gue menganggap bahwa mungkin ini begonya gue sebagai ini ya, gue nggak pernah memeriksakan ini di MRI bro gitu. Jadi gue nggak tahu kalau emang benar-benar sudah nggak ada ligamennya. Wow. Mungkin kalau gue sudah punya gue udah tahu itu ligamen yang nggak ada, pasti gue akan punya excuse. Oke. Ya gue akan punya excuse. Gue nggak bisa naik gunung nih karena gue nggak punya ligamen, gue nggak bisa lari nih, gue nggak bisa main basket nih karena kan ligamen gue takut jatuh dan seterusnya. Tapi karena gue tahu gue tahu cuma suka keceklik, keselio, pijat hilang, keceklik, keselio, pijat hilang gitu. Nah karena gue nggak ngerti sehingga gue masih tak pikiran gue, oke, ketika gue bisa berhati-hati berjalan, ketika gue bisa menjaga kondisi lutut gue nggak mencela-mencele, gue bisa menaklukkan itu gunung gitu. Nah sudah, akhirnya gue, which is sebenarnya pas gue naik gunung Semeru puncaknya, itu gue sudah tahu, udah habis MRI. Jadi minggu depannya mau operasi, gue seminggu sebelum gue naik gunung dulu. Segitunya. Nah itu karena gue seperti menghilangkan, kalau bahasa kita mendelesi sesuatu yang ada dan itu gue anggap tidak penting. Sama ketika lo mau jadi seorang juara, lo harus mendelete hal-hal yang nggak penting yang akan menghabiskan energi lo menjadi seorang juara kan. Ya bahkan kalau lo fokus kepada kompetitor lo, haters gitu ya. Betul, lo malah akan habis gitu energinya. Betul, you harus delete all those negative things yang bisa menjadikan lo tetap fokus kepada your goals gitu. Dan kadang memang banyak orang nggak bangkit dari masalahnya itu karena mereka hanya salah fokus gitu ya. Iya, fokusnya kepada hutangnya, fokusnya kepada tidak memilikinya, fokusnya kepada kehilangannya, daripada lo fokus kepada apa yang lo tidak miliki atau apa yang sudah hilang dari diri lo fokus kepada apa yang lo ingin miliki, apa yang lo ingin kehidupan positif apa yang lo ingin wujudkan. Ya karena gue ingat betul guys, gue tuh ketampar waktu sebuah materi dari Dok tentang pemenang versus pecundang. Waduh itu ketampol kebanting gue. Kata Dok Dika itu gini, pemenang selalu fokus pada solusi, pecundang selalu fokus pada masalah. Pecundang tidak pernah habis dalil apologetiknya, alasan mulu ya. Sedangkan pemenang fokusnya pada hal apa yang menjadi hikmah, yang menjadi solusi buat itu. Benar. Dan akhirnya gue menemukan juga sebuah kalimat, where attention goes, energy flows. Dan ternyata perhatian kita kemana itu energinya kita tercurah ke situ. Yes, betul, Gitu. betul. Nah ada hal yang penasaran lagi, gue tuh heran ya. Lu tuh udah tahu cedera masih suka olahraga ekstrim, yang skydive lah. Buset tuh kalau parasutnya kebakar atau putus kayak di YouTube gitu kan it's over man gitu. Abis itu lo bungee jumping dari yang paling menara paling tinggi di dunia. How you can cover yourself untuk bisa lompat dari atas itu? Dan gue tahu loh videonya gemeteran lo. Tapi lo tetap mau lompat gitu. Dan kata teman-teman, jadi ngajak teman-teman yang kebetulan gue nggak ikut waktu itu, ngajak teman-teman yang kata teman-teman tuh, kita kayak orang gila ya. Apa yang dokter Dika ajak itu kita ikut aja dan lompat dari atas pesawat gitu. How you can cover yourselves? Jadi gue memang tipikal ekstremis ya. Gue nggak bisa ikut-ikutan. Tapi bukan teroris, ya. Tapi romantis, romantis radikalis. Jadi memang gue tipikal yang ekstrim. Karena gini, ketika gue bisa menjadi seorang ekstremis, tanda kutip ya secara positif, yang lain jadi kecil gitu. Oke. Gue berpikir seperti itu. Dan gue selalu ingin yang tertinggi, gue selalu ingin yang terbaik, gue selalu ingin yang the best gitu. Nah, untuk menjadi yang itu, gue harus menjadi seorang yang ekstremis gitu. Ekstremis itu dalam rangka break your limit. Yes. Oke. Sama ketika
Gue takut nggak sih ketika gue bungee jumping dari Macau Tower, which is ini bungee jumping tertinggi di dunia, 300 sekian meter. 3 pesawat Boeing ya? 3 pesawat Boeing, 323 meter kalau nggak salah. Jadi pesawat Boeing kalau ditumpuk itu jadi 3 ke atas. Itu tertinggi itu di dunia. Udah bayarnya mahal, ngantri 2 jam. Takut nggak? Takut cuy, lo ngeliat videonya ya kan. Gue bungee jumping, gue skydive itu dari 14.000 feet itu sudah 5 kali dah. Pertamanya ngeri banget. Gila, gue kayak mau bunuh diri apa segala. Cuman di situ lagi-lagi permainan pikiran bro. Ketika gue kalah sama pikiran gue, gue kalah sama setan dalam diri gue akan kalah selamanya gitu. Tapi ketika gue bisa memenangkan ini, gue tahu gue akan bisa mengalahkan ketakutan terbesar apapun gitu. Sehingga ketakutan dalam bisnis, ketakutan sama orang, ketakutan ditolak, ketakutan gagal, itu gue udah gak takut lagi. Kenapa? Ya istilah kata lo terjun payung, bungee jumping kan mati taruhannya gitu ya. Udah ketika gue akhir bisa terjun payung, gue bisa bungee jumping yang tertinggi ya. Udah sekarang yang gue takut cuma Allah aja gitu. Istilah kata gue nggak takut apapun tanda kutip gitu. Gitu ya.